Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita akan kembali masuk di dalam ibadah pria dan wanita dan doa pelayan pada sore hari ini. Walaupun kita ibadah secara online, tapi biarlah hati kita tetap bersukacita dan bersungguh-sungguh di dalam kita memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita akan sama-sama bertobat hati untuk berdoa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus pada sore hari ini. Hati kami melimpah dan ucapan syukur. Terima kasih Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami sampai sore hari ini. Kami sudah diberikan kesempatan untuk kami boleh sama-sama beribadah dalam persekutuan yang indah, dalam ibadah pria dan wanita dan doa pelayan pada sore hari ini. Walaupun kami berada di dalam rumah masing-masing, tapi biarlah hati kami tetap bersukacita di dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Dari awal sampai selesainya kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kami yakin lawatan-Mu nyata dan bersurah bagi setiap kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunikan dosa dan kesalahan kami yang menjadi dalam ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi tempat perlindungan dan pertahanan kita. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Haleluya. Tempat perlindunganku, pertahananku, hanya Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, lepas sayap-Mu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesatan, membentengiku karena nama-Mu. Takkan ku takut
sore hari ini, hati kami siap untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami. Ini menjadi doa dan ucapan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di hari Rabu pertama di bulan Juli, yaitu kita mengadakan ibadah pria dan wanita, sekaligus dilanjutkan dengan doa pelayannya. Puji Tuhan, kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan di Rabu pertama di bulan Juni. Kita sudah belajar tentang integritas dari pelayanan Samuel. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran Alkitab untuk para pelayan Tuhan, yaitu tentang penyangkalan diri. Kita buka terlebih dahulu firman Tuhan di dalam surat Galatia 2 ayatnya yang ke-20, bagian A. Galatia 2 ayat 20, firman Tuhan berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Ya, puji Tuhan. Sebagai pria dan wanita dan juga para pelayan Tuhan, penting sekali untuk kita menyangkal diri, ya. Sebab bukan diri kita sendiri sekarang yang hidup, tetapi ada Kristus yang hidup di dalam diri kita, ya. Pada saat kita dilupakan, ditinggalkan, tidak digubris, saat kebaikan hati kita diputarbalikkan, tujuan baik kita dihianati, nasihat kita dilecehkan, pendapat kita ditertawakan, saat orang lain menurut pandangan kita tidak layak menerima berkat tetapi diberkati, sementara kita selalu dirundung malang, ya. Ini bentuk penyangkalan diri. Apakah respon yang kita tampilkan saat kita mengalami hal-hal tersebut di atas, ya? Ini merupakan pelajaran Alkitab tentang pengembangan watak dan tata nilai yang saya dapat di sekolah Alkitab. Saya bagikan buat para pelayan Tuhan untuk kita sama-sama belajar lebih hari lebih baik lagi dalam kita melayani Tuhan. Saat menghadapi perlakuan di atas tadi, ya, diremehkan, dilupakan, kebaikan kita diputarbalikan, apakah respon yang kita keluarkan dari hidup kita? Memang tidak mudah untuk menyangkal diri kita, ya, kedagingan kita. Daging pasti ininya selalu melawan ketika kita direndahkan. Tetapi jika kita Kristus ada di dalam hati kita, terlebih kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, biar kita tampilkan kehidupan Yesus juga di dalam kehidupan kita, ya. Ketika kita menghadapi semua perlakuan kita, akankah kita marah, sakit hati, ataukah kita tetap memilih untuk bersukacita, ya? Ini juga merupakan pilihan dalam kehidupan kita. Pada saat kita bisa menerima evaluasi, kritikan dari seseorang yang kedudukannya mungkin ada di bawah kita, kita mampu dengan rendah hati, tunduk, mau menerima, ya, itu merupakan juga salah satu bentuk penyangkalan diri, ya. Menyalipkan keinginan-keinginan daging yang berusaha ingin, daging selalu berusaha ingin membalas ketika kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Daging ini selalu memberontak, ya, karena keinginan-keinginan daging itu bertolak belakang dengan keinginan roh. Jika kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, sulit sekali untuk kita bisa melakukan hal-hal di atas. Puji Tuhan, ketahanan karakter diperoleh melalui ujian-ujian, ya. Sebagai pria dan wanita Pantekosta, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, karakter kita akan diperoleh saat kita menghadapi berbagai-bagai ujian dalam kehidupan kita. Ada 4 macam cara pandang terhadap kehidupannya saat kita menghadapi ujian-ujian. Yang pertama, tipe orang yang optimis
Optimis artinya selalu mempunyai harapan. Ini juga sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki sikap ini ya. Memang tidak mudah, tetapi Paulus juga mengatakan pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan, selalu optimis. Tetapi juga ada sifat orang ketika menghadapi ujian, persoalan, permasalahan, pesimis. Pesimis tidak mempunyai harapan, putus asa, kegagalan dalam kehidupan. Ini tipe orang yang kedua. Semoga kita sebagai hamba, anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, tidak memiliki karakter atau tipe-tipe yang selalu pesimis, putus asa dalam menghadapi segala sesuatu yang kita hadapi. Tipe yang ketiga adalah penuh kecurigaan, posesif, paranoid. Ini juga tidak boleh. Apa-apa berprasangka buruk terhadap orang lain. Yang keempat, tipe 4 macam pandangan terhadap kehidupan. Yang keempat, fatalisme, pasrah dengan keadaan nasib. Wah, sudahlah, nasib saya memang seperti ini. Tidak mau berusaha. Dalam Tuhan selalu ada jalan keluar dalam setiap persoalan, permasalahan apapun. Jangan menjadi orang yang menyerah dengan keadaan yang dihadapi. Sudah seperti ini ya sudah. Kita harus terus optimis karena selalu ada pengharapan di dalam Tuhan ya. Poin yang selanjutnya, sebelumnya kita baca terlebih dahulu ayat di dalam kitab Pengkhotbah 9. Pengkhotbah pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10 sampai 12. Pengkhotbah 9 ayat 10 sampai 12 berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ayat 12, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Kita tidak pernah tahu kapan kehidupan kita akan berakhir. Tetapi Pengkhotbah mengingatkan di ayat 10, segala sesuatu yang kita jumpai untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Ini ciri-ciri orang yang optimis, selalu bekerja keras ya. Apapun yang kita jumpai untuk kita kerjakan, lakukan. Dari contoh yang sepele ya. Kalau ada sampah yang berserakan, kita ambil, kita buang. Bungkus-bungkus permen. Saya melihat contoh-contoh keteladanan dari orang-orang tua, bapak tua senior. Kalau lihat ada sampah yang diambil, dipungut, ini hal yang sepele. Apapun juga yang kita jumpai, kerjakan dengan sekuat tenaga. Ini ciri-ciri orang yang optimis, selalu mempunyai pengharapan, tidak pesimis, tidak penuh kecurigaan, posesif atau paranoid, tidak fatalisme, pasrah begitu saja dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Memang semua kita mengalami kesulitan, sama-sama mengalami kesulitan. Tetapi sore hari ini kita diingatkan untuk kita sama-sama menjadi hamba, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, menjadi pria dan wanita Pantekosta yang memiliki sifat yang optimis, ya. Penyangkalan diri, walaupun direndahkan, dilecehkan, tidak dihargai, tetap bersemangat. Saya baca tulisan di media sosial beberapa hari yang lalu, orang yang saya agak lupa, orang yang kuat adalah orang yang ketika direndahkan, dilecehkan, energinya tetap sama. Ya, ini bagus sekali kata-kata ini.
tidak berkurang, energinya tetap sama, ya. Tetap optimis, tetap mempunyai pengharapan dalam apapun yang dihadapi. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini poin yang pertama. Sekarang poin yang kedua. Ini pelajaran ini sudah hampir selesai, Bapak Ibu, karena saya bawakan secara berseri di setiap Rabu pertama dan juga di doa pelayan tentang pengembangan watak dan tata nilai yang saya dapatkan dari sekolah Alkitab. Tinggal beberapa materi sedikit lagi selesai. Poin yang kedua, penyangkalan diri pemimpin. Kita semua juga pemimpin diri sendiri, atau kepala keluarga juga memimpin keluarga. Bagaimana untuk melakukan penyangkalan diri? Ya, saya cepat karena waktu terus berjalan. Kisah Rasul 20 ayatnya yang ke-19. Kisah Rasul pasal 20 ayat 19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Yang pertama, bagaimana kita bisa dapat melakukan penyangkalan diri? Yang pertama, banyak mencucurkan air mata. Artinya merasakan ketidakmampuan dalam berbagai hal yang kita hadapi. Kita sadar kita manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Menangis di kaki Tuhan tidak sia-sia. Tuhan berkata, air matamu ditampung di dalam kirbatnya, untuk menghadapi hal-hal yang di luar kemampuan kita, kendali kita. Seperti Paulus banyak mencucurkan air mata dalam pelayanannya. Yang kedua, tidak goyah. Ayat 24, Kisah Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Yang kedua, tidak goyah. Supaya kita bisa melakukan penyangkalan diri, banyaklah menangis, mencucurkan air mata di kaki Tuhan. Yang kedua, jangan goyah, tidak goyah. Yang ketiga, menjaga hati nurani agar tetap bersih, ya. Ketulusan tidak dapat dilihat dari penampilan fisik. Tulus, tidak menghakimi, tidak mencela orang lain, tidak mengandalkan daya nalar atau pikiran kita sendiri. Memiliki hati nurani yang bersih. Yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, berguna bagi orang lain, menjadi berkat sekalipun dalam kondisi yang tidak baik. Memperbanyak teman daripada musuh. Itu tips bagaimana kita melakukan penyangkalan diri. Yang keempat, berguna, bermanfaat. Seperti saya, pelajaran-pelajaran yang saya terima di sekolah kita, saya share, saya bagikan kepada Bapak Ibu. Kalau saya simpan sendiri itu tidak ada gunanya, ya. Seberapapun ilmu yang saya dapat, pelajaran yang saya peroleh, kalau tidak dibagikan, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya buat orang lain. Ketika saya bagikan, saya share, saya juga belajar kembali, dan inilah yang menjadi manfaat buat orang lain. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saudari yang dikasih Tuhan, ini renungan firman Tuhan yang singkat, yang boleh menjadi berkat penghiburan buat kita, pria dan wanita Pantai Kosta, GBD Philadelphia Maus, dan juga para pelayan Tuhan. Tetap setia dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di sorga buat pimpinan penyertaan-Mu dalam ibadah pria dan wanita Pantai Kosta, sekaligus doa pelayan. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar, mengajarkan kami untuk kami dapat melakukan penyangkalan diri, sebab bukan hidup kami sendiri yang kami hidupi, tetapi ada Kristus, ada Yesus yang hidup di dalam diri kami, yang harus kami tampilkan di dalam pelayanan kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong, Roh Kudus mampukan kami supaya kami boleh dapat melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengarkan sore hari ini.
Memberkati kaum pria dan wanita di rumah mereka masing-masing, dalam pekerjaan mereka masing-masing, dalam apapun usaha yang dikerjakan dan dilakukan. Tuhan Yesus akan memberkati dengan berkat-berkat yang berlimpah, berkat surgawi tercurah dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Kami berdoa juga buat para pelayan Tuhan, biarlah kami boleh dapat melayani Tuhan bukan dengan kekuatan kami, tapi oleh Roh Kudus yang memampukan kami, melayakan kami untuk kami dapat melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan kita menerima berkat dari Bapa di sorga. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberikan Engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu marilah Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita akan pulang dengan membawa berkat dari Bapa di sorga, cinta dan kasih dari Sang Putra yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus akan beserta dengan kita dari hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Doa berkat ini telah hamba-Mu panjatkan hanya di dalam satu nama yang berkuasa, nama yang besar, nama di atas segala nama, yaitulah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang dipercaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.